Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas R7L ingin mempresentasikan mengenai situs e-commerce PrestaShop yang telah kami buat dengan nama toko Segudang Gadget. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Anggun Kartikasari, Jaka Purnama, David Lee, Muhammad Andri Firmansyah, Muhammad Zordi Akbar, Cindy Triandani, Robi Rahmadi, dan Muhammad Zubair. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran, konsep dan model bisnis, strategi merek dan branding, transaksi pembayaran dan keamanan, suplai produk atau SCM, promosi situs dan produk, serta internet marketing. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Zubair, NPM 2018 43500805, ingin menjelaskan tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan filosofi untuk sebuah perusahaan dalam membangun dan mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pasar. Strategi yang dijalankan oleh perusahaan akan dirancang dan diterapkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memaksimalkan keuntungan dan memuaskan kebutuhan pelanggan, serta mengalahkan pesaing bisnis mereka. Selanjutnya ada konsep produksi. Dalam hal ini, produk yang kami jual merupakan produk terbaik di pasaran, tetapi kami menjual dengan harga lebih murah dibanding dengan toko-toko yang lain. Kami menjaga kualitas produk dan branding yang baik karena kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama kami. Produk yang kami jual merupakan produk yang kami dapat langsung dari supplier utama, sehingga kualitas barang dapat terjamin. Selanjutnya ada konsep produk. Konsep produk yang ada di toko kami merupakan produk unggulan dengan kualitas yang baik. Inovasi dengan perkembangan handphone setiap saat selalu berkembang. Kami mengikuti perkembangan pasar dalam penjualan handphone dan aksesori. Kami selalu update barang-barang keluaran terbaru yang akan kami jual di toko kami. Tentunya dengan harga yang lebih murah dan dengan mengutamakan kualitas yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Jaka Purnama, NPM 2018 435000236. Saya akan melanjutkan pembahasan konsep pemasaran. Yang C, konsep penjualan. Pada konsep ini, konsep penjualan yang kami lakukan adalah mengiklan produk kami melalui berbagai platform media sosial. Karena media sosial merupakan salah satu platform yang efektif dan melakukan promosi karena dapat menjangkau target yang kami tuju. Yang D, konsep pemasaran marketing. Dalam konsep marketing, kepuasan pelanggan adalah prioritas kami. Saat ini, handphone sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi banyak orang. Perkembangan inovasi dan teknologi handphone juga semakin pesat, sehingga banyak orang yang membeli handphone untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk segala gaya hidup. Untuk target pasar kami adalah anak muda, orang tua, dan para pekerja yang membutuhkan handphone baru untuk menunjang aktivitasnya. Nomor 2, konsep dan model bisnis. Model bisnis yang kami gunakan adalah model bisnis B, 2C, dan C, 2C. Model bisnis B, 2C adalah model bisnis e-commerce yang paling umum, di mana perusahaan menjual kepada konsumen and user. Model bisnis ini tidak membutuhkan usaha pemasaran yang berat. Konsumen umumnya tidak membutuhkan waktu lama untuk ingin membeli dari business to customer. Sedangkan bisnis C2C, para pelaku bisnis customer to customer, biasanya bergantung pada situs listing iklan, marketplace, dan forum untuk memamerkan barang. Bisnis C2C digandrungi karena siklus bisnis yang pendek. Konsumen pada umumnya yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pelaku model bisnis ini tidak perlu bekerja keras untuk memasarkan dagangannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya David Lee dengan PM 2018 43500 Di sini saya ingin menjelaskan strategi merek dan branding. Branding adalah sebuah kegiatan komunikasi memperkuat, mempertahankan sebuah brand
dalam rangka memberikan perspektif pada orang lain yang melihatnya. Berikut beberapa strategi branding yang kami lakukan. A. Maksud dan tujuan. B. Konsistensi brand. C. Riset pasar dan pesaing. D. Apresiasi pada pelanggan. E. Promosi. A. Maksud dan tujuan. Kami menjual handphone dan aksesoris dengan nama toko Segudang Gadget. Kami memilih nama Segudang Gadget dengan tujuan agar memudahkan konsumen mengingat nama dari toko kami. Selain itu, arti kata segudang di sini adalah kami menjual banyak merek handphone dan aksesoris dari berbagai macam seri. Yang artinya barang yang kami jual di toko kami termasuk lengkap. Di dalam web toko kami memudahkan pencarian untuk para konsumen dengan menunjukkan produk unggulan dan paling banyak dicari. B. Konsistensi brand. Dalam konsistensi brand yang kami jual, toko kami tetap akan konsisten dalam hal kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang kami berikan. Selain itu, pemilihan warna pada logo dan tampilan web juga memilih warna yang netral agar para konsumen nyaman ketika melihat penampilan toko kami. Warna biru dan hitam mendominasi tampilan dari website kami. C. Riset pasar dan pesaing. Target pasar kami adalah remaja hingga orang tua, terutama para pekerja. Dalam hal pekerjaan, teknologi yang semakin canggih dan inovatif sangat dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan. Sedangkan untuk para remaja adalah untuk media pembelajaran. Pesaing dalam penjualan handphone sangatlah tinggi, maka dari itu kami sudah menganalisis para pesaing, yaitu dengan cara melakukan promo, menjaga kualitas produk agar para konsumen merasa puas. Selain itu, kami memberikan garansi waktu lebih lama dari toko yang lain, dan produk baru bila barang rusak dalam perjalanan. Apresiasi pada pelanggan. Ketika toko kami sudah ramai oleh para konsumen dan memiliki pelanggan yang setia, kami akan memberikan voucher toko kepada pelanggan yang sering berbelanja di website toko kami, dan juga memberikan undian atau hadiah dengan nominal pembelian tertentu. E. Promosi. Pada saat strategi yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik, kami juga tidak lupa untuk melakukan promosi toko kami. Tujuan dari promosi yang kami lakukan adalah untuk lebih mengenalkan toko kami dan membuat iklan khusus dengan menawarkan berbagai macam promo agar pelanggan tertarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Andri Firmansyah dengan NPM 2018 43500 448. Transaksi pembayaran dan keamanan. Transaksi pada toko kami menggunakan pembayaran elektronik. Pembayaran ini sangat mudah bagi para konsumen. Selain itu, meminimalisir biaya transaksi dan waktu sehingga pelanggan hanya cukup mentransfer pembayaran melalui pilihan bank yang tersedia. Dalam keamanan bertransaksi, toko kami sudah menggunakan payment gateway yang akan menjaga keamanan dalam bertransaksi. Sistem payment gateway dalam bertransaksi adalah ketika pelanggan akan membayar tagihan, maka sistem akan menghubungkan ke bank dengan payment yang bersangkutan dan transaksi pembayaran selesai. Selanjutnya, supply produk atau SCM. SCM adalah usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari pemasok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa proses dalam SCM. A. Perencanaan. B. Pembelian dan pengadaan. C. Produksi. D. Pengiriman pesanan. Dan E. Pengembalian pesanan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Anggun Kartikasari, NPM 2018 4350 1254. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai suplai produk atau SCM. Yang pertama, perencanaan. Pada proses bisnis yang kami jalankan, kami sudah melakukan riset pasar dan permintaan para pelanggan berdasar pada apa yang paling banyak dibutuhkan. Saat ini, kebutuhan handphone menjadi kebutuhan primer karena kegiatan setiap hari kebanyakan orang menggunakan handphone. Kedua, pembelian atau pengadaan. Strategi SCM adalah penjembatan antara perusahaan dan pemasok. Dalam hal ini, di sini kami berperan sebagai distributor. Kami mengambil barang dari supplier atau perusahaan handphone secara langsung. Kami menjual kembali barang yang
telah kami dapatkan untuk penjualan pada toko kami. Ketiga, produksi. Untuk proses produksi, kami lebih memperhatikan untuk pengemasan barang yang aman dan rapi. Hal ini untuk membuat barang yang diantar ke pelanggan dapat sampai dan diterima dengan kondisi aman dan tidak ada rusak barang. Sehingga, pelanggan merasa puas melakukan transaksi pada toko kami. Setiap barang yang sudah dikemas akan diinput ke dalam sistem agar informasi mengenai pengiriman barang terupdate. Selanjutnya, pengiriman pesanan. Dalam pengiriman pesanan, kami menggunakan jasa kurir yang sudah terpercaya. Selain itu, pelanggan juga dapat melacak keberadaan barang atau kurir melalui tracking yang berada di tampilan pemesanan. Dan kurir dapat mengonfirmasi jika pesanan sudah sampai atau diterima oleh pelanggan. Yang terakhir, pengembalian pesanan. Untuk proses pengembalian pemesanan, kami hanya menerima ketika barang terdapat kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Akan tetapi, untuk kerusakan yang diakibatkan oleh konsumen, kami tidak dapat menerimanya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Cindy Triandani, NPM 2018 4350 1040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai promosi situs dan produk. Kami melakukan promosi situs dan produk dengan membuat konten yang menarik dan mengiklankan melalui jejaring sosial, seperti membuat kata kunci dalam pencarian agar ketika pelanggan mencari kata handphone, toko kamilah yang paling pertama muncul. Kami juga melakukan iklan berbayar melalui Facebook dan Instagram. Selain iklan berbayar melalui Instagram dan Facebook, kami juga mempromosikan produk kami melalui WhatsApp. Kami juga melakukan promosi iklan melalui website. Menurut kami, melakukan promosi melalui media sosial sangatlah menguntungkan karena memudahkan dalam mencari konsumen dan memberi informasi yang menarik dan jelas bagi para konsumen. Selanjutnya, internet marketing. Dalam internet marketing, kami memanfaatkan media digital internet karena melalui internetlah kami dapat mempromosikan web dan produk kami. Berikut beberapa strategi internet marketing yang kami gunakan. Yang pertama, memilih media digital yang tepat. Yang kedua, memetakan segmen market. Yang ketiga, menerapkan internet marketing. Yang keempat, membuat dan mendistribusikan konten marketing. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmadi dengan NPM 2018 4350 1129. Yang pertama, memilih media digital yang tepat. Dalam memasarkan produk kami menggunakan website PrestaShop karena di dalam website itu kami bisa mendesain dan mengisi konten yang kami perlukan. Dan untuk memasarkan, kami menggunakan sosial media. Yang kedua, memetakan segmen market. Segmen market toko kami adalah pria maupun wanita dari usia remaja hingga orang tua dan berfokus pada pelajar maupun pekerja. Karena para pekerja maupun pelajar banyak yang menggunakan handphone untuk mendukung keperluan sehari-harinya. Sehingga banyak dari mereka yang mengupgrade smartphone yang dimiliki menjadi smartphone yang lebih canggih. Yang ketiga, menerapkan internet marketing. Dalam menerapkan internet marketing, kami menawarkan atau mengiklankan produk kami melalui rekan-rekan kami terlebih dahulu, yaitu melalui WhatsApp. Selain itu, kami juga melakukan iklan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan forum penjualan online. Yang keempat, membuat dan mendistribusikan konten marketing. Dengan membuat konten, dapat memudahkan target pasar kami untuk dapat menikmati isi konten yang kami buat dan dapat menimbulkan rasa ingin membeli serta membuat audiens menjadi tahu produk apa yang kami jual. Nama saya Muhammad Suri Akbar, NPM 2018 4350 1001. Di sini saya ingin mendemonstrasikan website buatan kami, hasil buatan kami. Dalam website kami ada 3 menu utama, yaitu home, lalu 2 kategori smartphone dan aksesoris. Di sini user diharapkan untuk login terlebih dahulu.
Nah, ini adalah tampilan login dari website kami. Jika user masih belum punya akun, maka user bisa membuat akun melalui menu ini. Coba kita login dengan akun yang sudah dibuat. Nah, setelah login langsung diarahkan ke menu akun Anda. Di sini di akun Anda ada beberapa menu, yaitu informasi, alamat, riwayat pembelian, nota kredit, dan wishlist. Lalu ada tombol keluar juga untuk logout. Lalu kita kembali ke menu home. Nah, kita kembali ke halaman utama. Di sini ada slider, lalu ada banner toko, lalu ada informasi produk baru. Di sini kami sudah menambahkan 4 produk baru. Nah, ini listnya. Lalu di bawah produk baru ada new settler, di mana ketika user menginputkan email di sini dan menekan tombol berlangganan, maka akan mendapatkan info tentang produk kami melalui email yang otomatis terkirim. Lalu di bagian footer ada info-info produk, yaitu lalu perusahaan kami, akun Anda, dan informasi toko. Lalu kita coba melakukan transaksi satu produk. Nah, ini adalah tampilan dari detail produk kami. Ada thumbnail, judul, harga, dan deskripsi dari produk. Untuk membeli produk ini langsung menekan tombol beli. Nah, setelah muncul pop up ini, langsung tekan proses pembayaran. Nah, setelah itu akan muncul menu troli belanja. Ada produk yang sudah kita pilih di sini. Langsung saja menekan proses pembayaran. Nah, selanjutnya mengisi alamat tujuan paket. Nah, di sini kita sudah isikan alamatnya. Lalu setelah alamat sudah lengkap, tinggal lanjutkan. Nah, setelah itu ada tab pengiriman. Di sini kita sebenarnya sudah menginstal modul shipper aja ongkir, hanya saja belum terpasang dengan benar, jadi baru ada pilihan pengiriman ini saja. Setelah itu lanjutkan. Lalu masuk ke tab pembayaran. Di sini kita mencoba untuk membayar via transfer bank dan checklist syarat dan ketentuan. Lalu klik place order. Nah, setelah sudah place order, maka akan
ke halaman ini, konfirmasi pembelian. Di sini tertulis data-data transaksi dari mulai produk, harga, rincian pembelian, dan rincian transaksi transfer bank yang harus dilakukan. Lalu ada juga referensi pesanan yang harus dicantumkan dalam uraian transfer bank. Nah, setelah pesanan tadi dapat dilihat informasinya dalam riwayat pembelian di sini. Nah, ini statusnya masih menunggu pembayaran. Status di sini akan berubah jika user sudah melakukan transfer. Lalu setelah statusnya pembayarannya terverifikasi, maka pengiriman akan diserahkan kepada penjual. Setelah melakukan transaksi tadi, user bisa melanjutkan belanjanya di toko kami. Bisa mengeksplor produk melalui menu cari di sini. Lalu setelah itu user bisa logout melalui tombol keluar. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan dalam halaman front end. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan presentasi mengenai e-commerce PrestaShop Segudang Gadget dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.